In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami, anak-anak-Mu, yang mempercayakan hidup kami kepadamu. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian, juga di saat-saat kesulitan, tantangan, bahkan kematian kami alami. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami dengan perlindungan-Mu yang terbaik, dengan cara-Mu sendiri yang kerap kali terjadi di luar dugaan kami. Engkaulah Bapa yang senantiasa baik hati kepada semua orang yang mengalami penindasan, penganiayaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci,
dan engkau akan tahu tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, kita berjumpa dengan jawaban atas pertanyaan, siapakah Yesus? Pada hari terakhir Hari Raya Pondok Daun, Yesus menyatakan kepada orang banyak bahwa Dia akan memberikan air hidup kepada mereka yang percaya kepadanya. Janji air mengingatkan kita pada sosok Nabi Musa yang memukul batu karang dan menyediakan air bagi bangsa Israel di padang gurun. Sosok Yesus membuat orang banyak bertanya-tanya, siapakah Yesus itu? Apakah dia nabi? Apakah dia Kristus? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, keempat Injil yang diwariskan kepada kita berisi pesan tentang pertanyaan itu dan upaya untuk menjawab pertanyaan, siapakah Yesus? Kalau kita meminjam Injil Matius, Matius mengangkat pertanyaan ini pada bab ke-16 ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia? Dan mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang nabi. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 14. Lalu Yesus bertanya lebih lanjut, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus memberikan jawaban, engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Kalau kita membaca Injil Markus, Petrus pun memberikan jawaban dengan sederhana, engkaulah Mesias. Injil Markus bab 8 ayat 29. Kalau kita membandingkan dengan Injil Lukas, Petrus memberikan jawaban bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus dari Allah. Injil Lukas bab 9 ayat 20. Petrus juga mengakui di dalam Injil Yohanes bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Injil Yohanes bab 6 ayat 69. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, identifikasi Yesus sebagai Kristus Sang Mesias menimbulkan masalah. Bagaimana Yesus bisa menjadi Kristus jika ia berasal dari Galilea? Kristus yang mereka ketahui berasal dari keturunan Daud dan dilahirkan di Bethlehem. Itu yang dikatakan dalam Injil pada hari ini, yang mengacu sebetulnya pada kitab Nabi Mika bab 5 ayat 2. Apa yang orang banyak tidak ketahui adalah seperti yang diceritakan oleh Matius dan Lukas, bahwa Yesus sebenarnya berasal dari kota Daud karena ia dilahirkan di Bethlehem, di kota Daud. Injil Matius bab 2 ayat 1 dan Injil Lukas bab 2 ayat 4. Bahkan Yusuf yang mengambil Maria sebagai istrinya, yang tidak lain adalah ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus,
mereka pun terhubung dengan Daud sebagai keturunan Daud dan termasuk dalam keluarga kerajaan Daud. Kita bisa membaca dalam Injil Matius bab 1 ayat 16 dan ayat 20. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi sebetulnya juga tidak mengetahui asal-usul Yesus. Itulah sebabnya pertentangan terjadi di antara mereka. Nikodemus yang juga seorang pemimpin, anggota Sanhedrin, dan seorang Farisi, mencoba menjelaskan, tetapi justru dimusuhi oleh kelompoknya. Mereka menanggapi pernyataan Nikodemus dengan marah. Mereka menjadi marah karena Nikodemus mengajak mereka untuk mendengarkan Yesus. Nikodemus sendiri sudah mendengarkan dan belajar dari Yesus. Inilah salah satu alasan mengapa ketika dikatakan Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam, saya memberikan penafsiran yang positif, bukan karena takut diketahui oleh orang-orang sekomunitasnya, tetapi terlebih karena dorongan yang penuh kegelisahan, karena Nikodemus melihat tanda, yakni mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana, yang saya yakin Nikodemus hadir dalam pesta itu, dan begitu melihat tanda itu Nikodemus gelisah, tidak bisa tidur, lalu datang menjumpai Yesus pada waktu malam, dan Nikodemus mendapat anugerah yang sangat istimewa. Pengajaran dari Yesus sendiri, itu yang pertama, dan yang kedua, pewahyuan bahwa dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan, Yesus bersabda kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sabda itu hanya disampaikan kepada Nikodemus yang datang mendengarkan dan belajar dari Yesus. Itulah sebabnya kepada teman-temannya, Nikodemus berani mengatakan, apakah kita punya wewenang untuk menghukum orang sebelum kita mendengarkan dia? Nikodemus sudah mendengarkan Yesus semalam-malaman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, belajar dari data-data itu, kita bisa menyimpulkan betapa tidak mudah orang-orang Farisi, imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi menerima Yesus seperti apa adanya, sebagaimana Yesus hadir. Mereka cenderung menolak keberadaan Yesus. Bahkan rakyat yang menerima dan belajar mengimani Yesus justru dihakimi oleh mereka sebagai orang-orang yang tidak tahu hukum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, suasana inilah yang membuat Nikodemus berani membela Yesus di hadapan teman-temannya. Kita pun dalam arti tertentu di tengah masyarakat kita memang harus menjatuhkan keberpihakan kita. Pertama-tama tentu kita berpihak kepada kehendak Allah yang berkenan menjaga, melindungi, dan menyelamatkan kita dalam diri Yesus Kristus. Selanjutnya kita berpihak pada mereka yang dianiaya, yang dibuli, yang direndahkan. Dalam bahasa kita disebut KLMTD, kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, tertindas, dan seterusnya yang negatif, diperlakukan negatif, dan difabel.
itulah keberpihakan kita. Dan seiring dengan itu, yang ketiga, kita memihak pada keadilan, kebenaran, kerukunan, keutuhan, persaudaraan. Terlebih di saat ini, keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk selalu hadir sebagai pribadi-pribadi yang bukan hanya mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita sebagai yang utama, tetapi juga menghadirkan sikap yang positif terhadap sesama kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk selalu setia menghadirkan kerajaan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.